Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan Hari Ini. RHI Renungan Hari Ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, senang sekali sekarang dalam suasana Lebaran ya. Dan saya percaya meskipun kita berbeda agama, tapi kita bagian dari masyarakat dan kita ikut menghormati, kita juga ikut berlibur, bahkan kita juga mungkin ikut menerima THR barangkali, atau setidak-tidaknya kita ambil bagian dalam kebersamaan dengan masyarakat. Nah, sekarang kita akan bersama belajar tentang pengampunan, karena biasanya kalau lagi suasana seperti ini, maka orang saling mohon maaf dan saling memaafkan. Ya, mereka meminta, kita memaafkan, dan indahnya kebersamaan. Kita akan belajar tentang pengampunan di dalam Alkitab. Mari kita siapkan diri kita, saudara-saudara. Ibu, Bapak, Saudara pecinta RHI Renungan Hari Ini yang diberkati Tuhan. Pengampunan, saling mengampuni adalah ciri khas ajaran Kristen. Karena apa? Kehadiran Sang Mesias itu untuk mengampuni dosa kita, supaya kita saling mengampuni kesalahan kita satu dengan yang lain. Dan ajaran utama adalah cinta kasih. Di dalam kekristenan tidak ada perintah untuk mencelakakan orang lain, meskipun mereka memusuhi kita. Oleh sebab itu, sebetulnya pengampunan, cinta kasih memang adalah ajaran khas Kristen. Saya ajak ini untuk membuka saudara semua, yaitu Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 dikatakan, bersikaplah baik satu sama lain, lembut hati, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, kalau kita saling mengampuni, bukan karena supaya saya bertambah amal baiknya, tapi kalau saya atau kita saling mengampuni, ayat Alkitab ini mengatakan, karena lebih dulu Allah melalui Kristus telah mengampuni kita. Kita yang penuh cacat celah, tapi Kristus hadir mengampuni kita. Syaratnya kita hidup di dalam pertobatan. Sehingga di Alkitab dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita saling mengampuni, kita menanggapi tetangga kita kanan kiri, bahkan yang tidak seagama dengan kita, kita juga saling mengampuni karena Tuhan telah mengampuni kita. Di dalam Yesus, Tuhan yang mengampuni kita, maka kita saling mengampuni. RHI yang diberkati Tuhan, ada berkat di balik pengampunan. Ada berkat. Kalau kita mengampuni sesama, ini karena kita sudah diampuni. Ada berkat kan? Ayat lain menunjukkan, mari kita buka Kolose 3 ayat 13. Kitab Kolose 3 ayat 13. Yang demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Poin pentingnya adalah kesabaran. Poin berikutnya adalah pengampunan dan tidak boleh dendam.
Poin berikutnya adalah melakukan itu karena kita sudah diampuni oleh Kristus. Saudara, tidak mudah. Kalau kita mengampuni orang yang baik dengan kita, bahkan mungkin kita kepotangan budi kata orang Jawa ya, maka itu tidak sulit. Tapi bagaimana kalau orang itu menyakiti hati kita, tidak cuma 1 kali, 2 kali, tapi berkali-kali dan tidak pernah minta maaf? Bagaimana kalau orang itu menjengkelkan kita, bahkan mencelakakan kita? Apakah kita mau mengampuni? Tidak mudah. Tidak mudah. Tapi hari ini sebagai hambanya saya mengajak, berdasarkan firman Tuhan yang tadi kita baca, kita mendapat nasihat penting. Bagaimana kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan kita juga harus saling mengampuni. Kalau aku salah, saudara salah, kita harus memohon pengampunan atas kesalahan kita, sambil kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa dan kelemahan kita. Pecinta RHI, renungan hari ini yang diberkati Tuhan, dalam suasana lebaran, saya mengajak kita mengampuni dengan sungguh-sungguh. Saya mengajak kita mengampuni bukan karena tradisi seperti mereka, tapi kita mengampuni karena kita sudah diampuni oleh Kristus. Sudah diampuni. Kalau ini yang kita lakukan, maka efeknya pengampunan itu bukan sekedar ritual, kembang lambe, ya manis-manisnya baguslah, kelihatan sama dengan yang lain. Tidak. Tapi karena kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita merasakan berkat Tuhan karena kita mengampuni. Ingat, ada berkat di balik pengampunan, dan itu perlu dicermati. Para pecinta RHI, renungan hari ini yang diberkati Tuhan, kita sudah belajar ternyata tradisi pengampunan itu berasal dari Alkitab, yang dilakukan oleh Yesus buat kita umat manusia berdosa. Ternyata tradisi pengampunan itu harus dikembangkan oleh orang-orang beriman, karena kita dituntut, kita diampuni, kita harus mengampuni orang lain. Dan yang ketiga, kita tidak boleh dendam, kita harus sungguh-sungguh mengembangkan pengampunan. Mari kita lakukan ini di tengah kehidupan masyarakat, mari kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan mari kita lakukan dalam diri kita juga. Karena ada orang yang sulit mengampuni orang lain, tapi juga sulit mengampuni dirinya sendiri. Ada orang yang sulit mengampuni keluarganya, tapi juga sulit mengampuni dirinya sendiri. Sekarang kita ubah, kita mengampuni orang lain, kita mengampuni keluarga kita mengampuni diri kita sendiri, karena kita lemah dan Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Setia, kami belajar untuk memaknai pengampunan bukan dari sisi ritual agama, tapi dari esensi Tuhan yang penuh pengampun, dan bahkan Tuhan yang hadir dalam Yesus untuk keselamatan kami. Semoga kami semua, utamanya pecinta RHI, diberkati untuk hidup dalam pengampunan, bahkan di dalam pertobatan, dan menjadi anggota gereja yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.